Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ya, alhamdulillah ya. Eh, Kelihatannya kalian sudah semangat karena kita pembelajaran ini sangat pagi sekali ya. Berbeda apabila kita memulai pelajaran, apabila memulai pembelajaran di siang hari gitu ya, udah ngantuk gitu ya. Apalagi di depan komputer gitu ya. Nah, alhamdulillah dalam pembelajaran kali ini kita masuk ke jadwal pagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua KM-nya ya. Silahkan ketua KM-nya untuk memimpin doanya. Ya, sudah ya. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Baik kalian? Ya, alhamdulillah ya kalau keadaan kalian baik. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk selalu mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah, gitu ya. Jadi kalian bisa mengikuti sekolah dan menuntut ilmu secara maksimal ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari ini nanti bisa bermanfaat di masa yang akan datang gitu ya, karena persaingan sekarang ini di zaman sekarang ini sangat-sangat sulit. Jadi kalian harus meningkatkan skill kalian, attitude kalian juga gitu ya. Jangan sampai kalian selalu bermalas-malasan, nanti tertinggal oleh orang di luar sana gitu ya. Bapak harapkan kalian bisa sukses dalam karir kalian gitu ya. Jadi Bapak itu ikut bangga apabila kalian bisa mencapai cita-cita kalian semua gitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, Bapak mau ngingetin nih, Bapak cek semalam eh, ada masih ada siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Padahal semalam itu deadline-nya terakhir ya. Bapak lihat belum ada yang eh, mengumpulkan sebagian ya. Ada ya kira-kira 5 orang belum mengumpulkan. Kenapa ya? Nanti Bapak coba tanyakan ya ke orangnya. Nah, karena tugas tugas yang selalu kalian kumpulkan akan menjadi penilaian bagi nanti di akhir ya di akhir semester gitu ya. Kalau nggak mengumpulkan tugas apa yang harus Bapak nilai gitu ya. Jadi kalian harus selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi tepat waktu gitu ya. Nanti Bapak akan kasih nilai lebih gitu. Tepat waktu, tugasnya bagus sesuai dengan yang diperintahkan gitu ya. Nah, nanti Bapak kasih nilai yang bagus pokoknya. Nah, sudah itu kita masuk ke pembelajaran ya, masuk ke pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar tentang karakter animasi 3 dimensi gitu ya. Jadi sekarang masuk ke dalam materi pembelajaran tentang proses 6 tahap proses membuat animasi 3 dimensi gitu ya. Udah ada yang tahu di sini? Belum ya, belum ada yang tahu. Makanya Bapak ngasih materi ini agar kalian tahu dan bisa lebih belajar mandiri gitu ya untuk materi ini. Oke, dalam 6 tahap itu ya, 6 tahap pembuatan animasi 3D itu kita kemarin sudah belajar yaitu modeling ya, yang kalian sudah ketahui ya. Nah, itu adalah tahap pertama untuk proses pembuatan animasi 3 dimensi.
Nah, selanjutnya itu texturing. Yang kedua itu texturing. Sudah nanti juga kalian akan belajar ya. Texturing sesudah texturing yaitu texturing itu Bapak sebutkan dulu ya, texturing itu kayak teksturnya itu mau seperti apa. Jadi kalian mau misalkan nih ada bola, jadi kalian tuh mau memakai warna merah tetapi terlihat seperti kayu gitu ya. Nah itu texturing. Nah untuk selanjutnya itu yang ketiga yaitu rigging. Ada yang sudah tahu di sini rigging itu apa? Coba di sini Rapianda rigging itu apa? Rigging itu proses pengulangan dalam animasi 3D, Pak. Penulangan, ya. Ya, oke. Betul sekali, rigging itu proses pengulangan dalam animasi 3D gitu ya. Nah, betul ya yang disebutkan Tatiana. Nah, rigging itu proses pembuatan animasi tiga dimensi. Jadi dalam animasi 3D ini, rigging itu pengulangan apabila animasi 3D ini tidak memakai tulang, tidak akan bergerak bebas ya, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa memukul gitu ya. Jadi harus memakai tulang kalau di animasi tiga dimensi ya. Nah selanjutnya sesudah di rigging, nah baru bisa digerakkan yaitu dianimasikan. Yaitu suka kalau di studio-studio itu di tahap profesional itu disebutnya animating ya, disebutnya animating. Nah sekarang Bapak sudah jelaskan 6 tahapan itu, Bapak akan kasih tugas nih kepada kalian. Tapi sebelumnya dari yang tadi Bapak jelaskan, ada yang mau bertanya tentang materi barusan? Izin bertanya, Pak, apakah boleh kita menggerakkan tidak sesuai dengan 12 prinsip animasi? Ya, Enggak ya bertanya. Bisa saja sih ya, bisa kalau eh, tidak menggunakan 12 prinsip animasi, tetapi akan tidak dipakai di dunia profesional gitu ya. Jadi apabila kalian menganimasikan gitu ya, harus sesuai dengan 12 prinsip animasi gitu ya, yang sudah Bapak jelasin gitu. Bagus ya yang Engel pertanyakan tadi gitu ya. Jadi harus sesuai dengan 12 prinsip animasi agar kalian nanti dipakai di dunia kerja gitu ya. Nah, sudah ini Bapak akan kasih tugas nih kepada kalian. Di sini ada muridnya itu 23 ya, 23 orang. Bapak akan bagi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B ya. Nah, Bapak akan kasih tugas dikirimkan di WA group ya, di WA group tugasnya briefnya seperti apa biar kalian paham. Nah setelah itu nanti ada yang mempresentasikan ke depan salah satu aja jadi ya nggak usah semuanya, nanti presentasikan ke depan jadi biar teman-temannya tahu. Jadi biar teman-temannya tahu bagaimana dalam proses pembuatan animasi tiga dimensi ini gitu ya. Dan konsepnya itu seperti apa gitu ya. Nah dalam brief ini Bapak sudah tulis ya di Word itu yang sudah dibagikan di grup. Kalian buat objek sebuah bola, lalu kalian kasih tekstur, lalu kalian kasih gerakan. Bebas gerakannya, nggak usah pakai 12 prinsip animasi yang kayak gitu. Bebas, ini cuma latihan aja ya, agar kalian bisa saling sharing, saling mengetahui dan
bisa saling kasih masukan gitu ya terhadap latihan kali ini. Bisa sharing kepada rekan kelompoknya, teman kelompoknya agar ini bisa jadi sebuah proyek yang bagus gitu ya. Walaupun proyeknya tidak seberapa, tetapi kalian harus memaksimalkan. Bapak kasih waktu 40 menit ya. Silakan kerjakan. 20 menit sudah terlewat anak-anak, di mana kelompok A sudah sampai mana untuk pengerjaan tugas kelompoknya? Kita sudah memberikan tekstur, Pak. Oke, ya hampir beres ya, sedikit lagi. Nah, gimana kelompok B? Untuk tugasnya baru sampai mana? Ayo, 20 menit nih. Kita sudah sedang memberikan gerakan kepada objek bolanya, Pak. Oh gitu, ya. Sok semangat ya untuk prosesnya. 20 menit yang tersisa kalian nanti kumpulkan lalu presentasikan salah satu dari kelompok kalian. Baik, sudah 40 menit ya, tidak terasa karena sudah 40 menit. Mangga kalian diskusikan siapa saja perwakilan ya, 2 orang saja ke depan, presentasikan apa konsep kayak gimana yang kalian buat, tugas yang kayak gimana, coba jelaskan di depan ya. Silakan untuk kelompok A mempresentasikan dalam tugasnya. Halo semua teman-teman, di sini Raffi akan presentasi. Jadi ini tuh konsep animasinya memakai tekstur bambu dan kita juga ada 3 gerakan yang memakai 12 prinsip animasi karena bambu lekat dengan ciri khas Indonesia. Ya, seperti itu. Terima kasih. A few moments later. Ya, bagus sekali kelompok A ya, untuk presentasinya sangat-sangat menginspirasi bagi kita semua gitu ya, sangat-sangat bagus. Nanti bisa yang kurang-kurangnya bisa diperbaiki ya untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kelompok B ya, maka yang 2 orang perwakilan ke depan. A few moments later. Ya, bagus sekali untuk kelompok B untuk presentasinya, keren sekali, Bapak salut ya. Padahal Bapak belum ngasih materinya, tetapi kalian sudah bagus ya, sudah tahu gitu, berarti kalian sudah ngulik-ngulik kemarin ya. Bapak kan suruh kalian untuk cari tahu sendiri gimana cara-cara tahap-tahap yang lain gitu ya. Jadi kalian bagus sekali untuk tugasnya. Lebih ditingkatkan lagi ya untuk semuanya dalam proses pengerjaan animasi 3 dimensinya. Mudah-mudahan dalam latihan ini bisa meningkatkan semangat kalian, bisa meningkatkan motivasi kalian agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian saja ya untuk proses latihannya, proses pembelajarannya. Nanti Bapak kasih tugas untuk perorangan nih, untuk dibawa ke rumah, oleh-oleh ya, oleh-oleh dari Bapak nih. Minggu depan jangan lupa kumpulkan di classroom ya. Nanti Bapak kasih tugasnya seperti apa, kalian lihat, kumpulkannya harus tepat waktu, jangan saya kemarin ya. Harus tepat waktu pokoknya gitu ya. Apabila yang nggak tepat waktu, nilainya Bapak kurangin, mohon maaf ya. Jadi kalian harus tepat waktu dalam pengumpulan nilainya. Nah, begitu aja ya. Udah dalam proses pembelajarannya silahkan ditutup untuk KM-nya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.